Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyahu Musa kalima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbu man ittaqa wa asa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mujtabal mustafa. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'in rahimakumullah. Sebagaimana riwayat yang sudah masyhur di kalangan umat Islam, pada saat awal Rasulullah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang Yahudi tengah melaksanakan puasa Asyura. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qadiman Nabi SAW al-Madinah. Pada saat Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, fara'al Yahuda tasumu yawma Asyura. Kemudian Nabi melihat orang Yahudi sedang menunaikan puasa hari Asyura. Faqala, ma hadza? Nabi lalu bertanya, sedang puasa apa ini? Lalu, hadza yaumun salih. Hadza yaumun najjallahu nabiyya Israila min aduwihim fasamahu Musa. Orang-orang di sekitar Nabi itu pun menjawab, hari ini adalah hari baik, yaitu hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Dengan begitu Nabi Musa berpuasa atas hari itu. Qala, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Kata Nabi, kalau begitu, saya sebenarnya lebih berhak meniru Nabi Musa daripada kalian semua. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Mulai saat itu Nabi berpuasa dan beliau menyuruh orang-orang melaksanakan puasa. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut juga hadis-hadis yang lain yang mirip membicarakan tentang puasa Asyura dalam konteks Rasulullah SAW sebelum mendapat wahyu untuk puasa Ramadan. Namun setelah turun wahyu puasa Ramadan, Nabi memberikan kebebasan kepada para sahabat pada hari Asyura tersebut mau puasa ataupun tidak, bebas memilih. Yang menjadi pokok pembahasan kali ini adalah kaitan eratnya dengan Bani Israel dan Nabi Musa. Yang perlu diketahui bahwa Bani Israel yang diceritakan dalam Al-Quran bukan Israel sebagai sebuah negara yang sekarang tengah konflik dengan Palestina. Ketika ada penyebutan Bani Israel dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah keturunan Nabi Yakub bin Ishak alaihissalam. Bani Israel inilah yang disebut sebagai kaum Nabi Musa yang diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Sedangkan Musa yang dimaksud dalam hadis di atas adalah Musa, seorang nabi yang menjadi saudara laki-laki Nabi Harun, yang masing-masing adalah sama-sama dimusuhi Fir'aun. Ada nama Musa lain selain Nabi Musa saat itu, yaitu Musa As-Samiri yang mengajak orang-orang menyembah berhala, menyembah anak sapi. Terselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun merupakan satu hal yang sangat heroik atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai-sampai dalam rangka mensyukuri nikmat itu, kita sampai sekarang masih disunatkan puasa tanggal 10 bulan Muharram atau dikenal dengan puasa hari Asyura. Mengapa begitu heroik? Karena pada saat Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun, berakhir dengan perlawanan sengit dari kubu Fir'aun sampai Nabi Musa lari bersama umatnya yang beriman. Fir'aun pun mengejar sampai Nabi Musa tiba di tepi pantai. Ia sudah tidak punya pilihan. Mau ke depan, sudah ada lautan di depan mata. Mau mundur, Fir'aun dan pasukannya mengejar dari belakang, yang apabila putar balik berarti bunuh diri. Pada saat inilah tawakal Nabi Musa berada di puncak tawakal. Ia sudah menyerahkan diri dan umat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang akan terjadi. Pada akhirnya Allah memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya. Tongkat Nabi Musa bukan tongkat yang berteknologi canggih.
juga tanpa diwiridkan atau didoakan khusus sehingga bertuah. Tidak, tongkat yang dibawa Nabi Musa adalah tongkat yang biasa membantunya dalam perjalanan. Tongkat yang ia pegang juga biasa ia buat untuk menggembala kambing. Artinya, tongkat ini bukan tongkat istimewa. Lalu bagaimana tongkatnya bisa membelah lautan? Karena Allah yang memerintahkan. Tongkat yang semula tidak hebat bisa berubah menjadi hebat. Lautan yang secara normal jika dilewati tanpa menggunakan kendaraan khusus akan tenggelam, namun Allah berkehendak lain. Ketika tongkat yang biasa dibuat mengembala kambing milik Musa dipukulkan ke laut, laut pun menjadi terbelah. Bisa dilewati Nabi Musa dan Bani Israel. Dan anehnya, saat Fir'aun dan pasukannya ingin menyusul melewati lautan itu, ketika di tengah-tengah, Allah berubah menenggelamkan mereka, sedangkan Nabi Musa dan kaumnya semuanya selamat. Kita tahu Nabi Musa adalah manusia yang hebat. Tubuhnya sangat kekar, kuat. Hal ini terlihat ketika Nabi Musa saat memisah antara kaumnya dengan salah satu dari kaumnya Fir'aun yang sedang berkelahi dengan kaumnya. Nabi Musa hanya memukul sekali saja kepada orang tersebut, langsung wafat. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Yang kurang lebih artinya, dan dia, Musa, masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongan Bani Israel dan seorang lagi dari pihak musuhnya atau kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuh itu. Dia, Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia atau setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Quran surat Al-Qasas ayat 15. Ayyuhal mustami'in rahimakumullah. Kekuatan tubuh Nabi Musa selain sudah terbukti ketika ia meninju sekali saja kepada seseorang langsung wafat, juga terbukti ketika Nabi Musa menemukan 2 gadis yang sedang mengembala kambing dan kemudian Nabi Musa menolongnya dengan cara mengangkatkan bongkahan batu yang sangat besar. Di balik bongkahan batu yang sangat besar tersebut, terdapat 12 mata air yang cukup dibuat minum 12 kelompok kambing dari 12 pengembala yang sebelumnya hanya antri untuk mendapatkan air lewat 1 mata air. Kekuatan Nabi Musa yang kuat seperti itu diakui oleh putra Nabi Syu'aib. Dalam Al-Quran dikatakan, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Yang kurang lebih artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja kepada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Quran surat Al-Qasas ayat 26. Pada ayat di atas, Nabi Musa disebutkan sebagai Al-Qawiyul Amin, orang kuat dan dapat dipercaya. Meskipun Nabi Musa perkasa sedemikian rupa, ketika ia diperintah Allah untuk mendatangi dan mendakwai Fir'aun, Nabi Musa sempat minder. Qala Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Yang kurang lebih artinya, keduanya berkata, ya Tuhan,
Sungguh kami khawatir dia akan menyiksa kami atau mereka akan bertambah melampaui batas. Kekhawatiran Nabi Musa dijawab oleh Allah. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Yang kurang lebih artinya, dia Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Quran Surat Toha ayat 45 sampai 46. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, walaupun Nabi Musa sempat minder, namun karena Allah sudah menyatakan akan membersamainya nanti, ketika Nabi Musa usahanya sudah mentok, di saat tawakalnya sudah memuncak, Allah akan turun tangan dengan caranya sendiri. Dengan adanya kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran. Sekuat apapun power yang kita miliki di dunia ini, dalam urusan dakwah terdapat kemungkinan ada kekuatan yang lebih besar yang melawan. Jika dilihat di atas kertas, bisa jadi kita akan kalah. Namun kekuatan besar yang menghalangi dakwah itu atau kebaikan kita, apabila kita sampai pada puncak tawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan dengan caranya sendiri, yang terkadang dari sesuatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Sebagaimana Nabi Musa, yang atas tongkatnya Nabi Musa tidak pernah menduga dengan tongkat tersebut akan bisa membelah lautan. Padahal hanya dengan tongkat saja, tidak melalui kekuatan tubuh Musa bukan, tapi atas kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah kisah kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun yang sedemikian rumit. Dahulu peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan kita dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk ikut mensyukuri kenikmatan kemenangan tersebut dengan cara berpuasa sunnah hari Asyura. Wallahu a'lam bishawab.